Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Hahaha. Hantu tua Hong, jangan coba-coba untuk membodohiku. Siapa yang tahu kalau kau akan mengingkarinya? Gak peduli apapun, Meteor Divine Light ini, sekte pedang perakkulah yang akan mendapatkannya. Kita melihat nih, wanita yang kanan ini adalah Yun Shan Taolu. Dia berkata, dua penatua sekte Hehuan kami juga sangat tertarik dengan Meteor Divine Light ini. Jika dua senior bersedia untuk mengalah, aku bersedia memberikan para murid perempuan sekteku untuk memenuhi kebutuhan para murid kedua senior selama 1 tahun. Saudaraku, di sini panas sekali. Apa kalian bisa membantuku memenangkan diri? Leluhur sekte kalian setiap harinya hanya tahu memaksa kalian untuk bertarung dan membunuh. Nggak seperti kami. Kami akan membuat kalian merasa nikmat. Kakak, kemarilah. Aku nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Wah, mantep. Garis-garis ini benar-benar mempesona. Iya, aku tiba-tiba berpikir kalau tawaran mereka juga bagus. Lalu seorang berkata, semuanya hati-hati. Jaga pikiranmu, tetap tenang, dan jangan jatuh ke dalam pesona mereka. Taois Yunqian, beraninya kau melakukan trik murahan ini di depan umum. Apa kau ingin memaksaku dan hantu tua Hong bergabung untuk menghancurkanmu terlebih dahulu? Sepertinya saran dari Pak Tua Pedang Perak juga bagus. Shantao berkata, kedua senior, tenanglah. Aku hanya bercanda. Yang kiri menambahkan, benar, Meteor Divine Light akan segera menyala, dan aku khawatir itu nggak akan mudah untuk semua orang. Lalu kita ngeliat nih, si kapal perangnya Cafang muncul. Hah, ini artefak sihir terbang. Sungguh artefak yang bagus. Jika aku bisa mendapatkannya. Lalu dari atas Cafang berteriak, hei, kalian menghalangi jalan tua muda ini. Menyingkirlah. Itu, dari mana bocah ini berasal? Beraninya dia menyuruh orang-orang dari 3 sekte besar untuk memberinya tempat. Tempat yang ditempati oleh 3 sekte besar adalah yang paling dekat dengan tangga surgawi, yang mana itu adalah tempat yang paling aman untuk merebut Meteor Divine Light. Kita nggak boleh membiarkannya. Hei, lihatlah itu. Bukankah itu 3 Hu bersaudara dari kelompok tentara bayaran Hiu Macan berdiri di belakang bocah itu? Seharusnya mereka ada di Gurun Tarak kan? Hah, kau pikir siapa? Ternyata kelompok tentara bayaran Hiu Macan dari Gurun Tarak. Hah? Apakah sudah membosankan bermain pasir di gurun? Jadi kau berani datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Bukankah lebih baik kau cepat pergi dari sini? Seseorang mengenal dirinya dengan baik. 3 Hu bersaudara, ini bukan tempat di mana orang-orang seperti kalian berada di sini. Pergilah, jangan sia-siakan hidup kalian. Pada acara ini, semua peserta adalah orang-orang penting, dan kelompok tentara bayaran yang gak memiliki pengaruh berani datang ke sini. Sungguh idiot. Orang ini nih adalah Kou Wei. Tinggalkan kapal logam besar ini serta wanita cantik itu, dan untuk sisanya, enyahlah dari hadapanku. Semua murid dari 3 sekte besar semuanya sangat kuat. Sungguh bodoh. Dari mana keberanian mereka itu berasal? Kelompok tentara bayaran Hiu Macan hanya mengandalkan beberapa orang Wusheng dalam kelompoknya, dan mereka berani datang ke sini untuk berpartisipasi. Mereka benar-benar gak tahu apa itu kematian.
ingin ikut berpartisipasi, tetapi malah kapalnya yang hilang. Kali ini kelompok tentara bayaran hiu macan benar-benar sial. Cao Feng membalas. Ingin mengusir kami. Maaf aja, kau nggak memiliki kualifikasi untuk itu. Orang tua ini sedang berbicara dengan kelompok tentara bayaran hiu macan, dan kau seorang junior berani menyela. Sepertinya kau udah bosan hidup. Kita melihat dia menyerang. Dalam hati si Kou Wei, seorang Wusheng berani bersikap lancang di depan seniman bela diri Wusheng yang hebat. Sayang sekali, jenius sepertinya harus mati di sini. Lalu serangannya kita lihat nih. Ingin menyakiti tuanku. Lewati aku dulu. Kita melihat nih si Tianwei menahannya. Duar. Apa? Bagaimana mungkin? Lemah. Hei, siapa orang ini? Satu telapak tangannya bisa menghancurkan niat pedang yang milik tetua pedang perak. Wusheng biasa gak akan pernah bisa memblokir serangan tetua pedang perak dengan mudah. Apakah pria besar ini juga seorang Wusheng? Jika pria besar ini seorang Wusheng, maka sehebat apa tuannya bisa membuat seorang Wusheng bersedia menjadi pelayan? Pencuri kecil, beraninya kau menyerang tuanku? Sepertinya kau ingin mati, Si Scar Tiger berkata. Tuan pedang perak, sekarang saya berlindung di bawah Tuan Chow. Gak ada lagi yang namanya kelompok tentara bayaran hiu macan. Hanya ada pasukan hiu macan. Oh, jadi begitu. Benar-benar pahlawan muda. Nama orang tua ini adalah Meng Lang. Orang tua ini minta maaf atas tindakannya tadi. Hanya saja wajah Tuan Chow tampak sedikit asing. Apakah Anda bukan orang dari Kekaisaran Chongling? Kalau boleh tahu, dari mana Anda berasal? Dalam hati Meng Lang, cuma seorang Wusheng, tetapi memiliki pelayan seorang Wusheng. Orang ini mungkin memiliki latar belakang yang dalam. Lebih baik untuk tidak memprovokasinya saat ini. Bagaimanapun, mengambil meteor Divine Light adalah hal yang paling terpenting. Aku gak ingin berbicara denganmu tentang dari mana aku berasal. Mari kita bicara tentang masalah serangan yang tadi, yang baru aja kau lancarkan untuk membunuh. Apa maksud Tuan Muda Chow? Kau ingin membunuhku dan kau ingin menyelesaikannya hanya dengan permintaan maaf. Bukankah gak ada hal lain yang murah di dunia ini? Hei, junior, orang tua ini meminta maaf kepadamu karena dia gak ingin membuang kekuatannya sebelum meteor Divine Light turun. Apa kau pikir aku takut padamu? Bagus. Karena kau nggak takut, maka semuanya akan menjadi mudah. Tianwei, bunuh dia. Ayo, halberd ganda milikku ini sudah lapar dan haus. Halberd itu kayak atau semacam tombak kapak. Ada senjata jenis tombak dua tangan dengan ujung paduan kapak dan bagian lainnya runcing. Itu dari translator. Ting. Oke, lanjut. Oke, datanglah padaku. Aku akan membunuhmu. Kita melihat mereka berdua beradu serangan dan ledakan yang dihasilkan sangat besar. Terlalu kuat. Apakah ini kekuatan penuh dari seorang kultivator Wusheng? Iya, level ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Sebelumnya kita ingin memanfaatkan situasi ini, tapi sekarang kita dihadapkan dalam situasi antara hidup dan mati. Pada akhirnya, ini siapa yang menang? Meskipun karakter Pak Tua Pedang Perak itu nggak baik, tetapi ilmu pedangnya berada di level teratas di Kekaisaran Chongling. Apa yang Chiu Kong katakan masuk akal. Kupikir orang barbar itu nggak punya apa-apa selain kekuatan, dan peluang memenangkan pertempurannya pasti dipegang oleh senior pedang perak. Dan dari asap itu kita melihat nih si Meng Lang terhempas. Apa? Bagaimana mungkin dia kalah dan terhempas ke tanah? Sial, kita berdua di ranah yang sama. Tapi kenapa kau begitu kuat? Bukan aku yang kuat, hanya saja kau yang terlalu lemah. Ya Tuhan, tetua pedang perak bukan lawan orang besar itu. Seberapa kuat dia? Orang besar itu sudah sangat hebat. Di kapal besar itu seberapa kuat mereka yang belum menampakkan dirinya? Astaga, kekuatan seperti itu benar-benar bisa menghancurkan seluruh Kekaisaran Chongling. Aku merasa kekacauan akan segera datang. Hei pencuri tua, tuanku memerintahkanku untuk membunuhmu. Apa kau punya kata-kata terakhir, Sial. Jika bukan karena beberapa elik sete pedang perakku yang melakukan hal lain yang membuatku mustahil untuk membentuk formasi perlindungan, bagaimana mungkin aku akan membiarkanmu berbuat seenaknya di hadapanku? Hanya orang lemah yang akan beralasan seperti itu. Sepertinya aku gak perlu membuang-buang waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Kupastikan serangan ini pasti akan membunuhmu. Hong Chiu Kwong, Taois Yunxian, apa kalian berdua benar-benar akan melihatku mati di sini, Jika aku mati, kalian karena pasti gak akan berakhir dengan baik. Si Chiu Kong berkata, yang dikatakan Pak Tua Pedang Perak benar. Taois Yunxian, kita gak boleh membiarkan pedang perak mati di sini. Aku akan membantu pedang perak untuk melawan musuh ini bersama-sama. Kou Wei berkata, yang dikatakan Chiu Kong ada benarnya. Si Xiantao menambahkan, senior pedang perak, kau harus mengingat kebaikan kami kali ini. Kita melihat nih, si Tianwei bersiap-siap lagi. Bukan masalah bagiku jika seekor ayam dan anjing menyerang bersama-sama. Aku akan membunuh kalian satu persatu. Cao Feng berkata, Zilong, pergilah dan bantu Tianwei. Jika situasinya nggak bagus, segera mundur. Baik tuan. Dan Zilong pun maju. Kita melihat nih, ada apa lagi nih? Siapa lagi yang datang? Kalian semua, hati-hati.
Hah? Dalam hati Cao Fang, aura dari orang ini sangat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Kita melihat nih, orang ini yang baru muncul nih adalah budak pisau. Nama asli Chongshan. Brengsek, orang-orang sialan ini terus mengejarku. Dalam hati Cao Fang, budak pisau, bagaimana bisa dia ada di sini? Lalu tiba-tiba muncul cahaya dari langit. Tuan, panggilan itu ternyata mereka adalah pasukan gabungan yang dikirim oleh kami untuk memburu Chongshan. Kenapa Chongshan belum diselesaikan? Apa kau mendapatkan petanya? Master Sekte, petanya dari sini. Dan Chongshan sudah di alam setengah dewa, dalam kurung Wushen. Karena dia nggak takut mati, saya nggak ingin memiliki terlalu banyak korban. Jadi saya membiarkan dia melarikan diri ke sini. Ciu Kong berkata, pedang perak, sesuai perjanjian, 3 sekte kita akan bekerja sama untuk memburu Chongshan. Dan ketika kita menemukan peta ini, kita harus membagikannya. Kowe berkata, senior pedang perak, kau nggak boleh menelan peta ini dengan sekte pedang perakmu sendiri. Jangan khawatir, peta ini aman bersamaku. Sekte pedang perakku bersedia membaginya dengan kalian. Namun sebelum itu, kita masih perlu menyelesaikan masalah ini. Oke, aku percaya padamu. Hei Chongshan, sekarang kau nggak akan bisa melarikan diri lagi. Chongshan, Kekaisaran Chongling saat ini bukan lagi Kekaisaran Chongling 300 tahun yang lalu. Kau hanyalah orang yang kesepian sekarang. Kalau kau menyerah, kami akan memberimu kematian yang layak. Chongshan, dia merupakan orang kuat yang sebelumnya dikenal di seluruh Kekaisaran Chongling. Tetapi dia telah hilang selama 300 tahun karena suatu alasan. Dan sekarang dia kembali lagi. Tampaknya Chongshan menghadapi beberapa krisis dan terjebak untuk waktu yang lama. Dengan bakatnya itu, gak mungkin baginya hanya mencapai setengah langkah. 300 tahun udah cukup untuk mengalami banyak perubahan. Hari ini Chongshan terluka parah dan dikepung oleh 3 sekte besar. Generasi legenda sepertinya akan sulit untuk lolos dari nasib sial ini. Chongshan berkata, jika 3 sekte Kekaisaran Chongling dapat membunuhku, aku, Chongshan, benar-benar merasa terhormat. Sangat disayangkan bahwa aku akhirnya kembali, tetapi aku masih nggak punya waktu untuk melihat garis keturunanku. Lalu kita melihat nih, leluhur. Ternyata si Ciu Yao turun. Hah, kau? Ciu Yao berkata, leluhur, nama saya adalah Ciu Yao dan saya adalah keturunanmu. Anda akhirnya kembali. Saya melihat potret Anda sejak saya masih kecil. Dan saya, enggak, tapi kami sudah lama menunggu kedatangan Anda. Cao Shan membalas, hah? Apakah kau keturunanku? Bagaimana mungkin? Kenapa kau bisa ada di sini? Hahaha. Chongshan, kau dan keturunanmu datang tepat waktu. Hari ini kau akan mati bersama leluhurmu untuk menghilangkan masalah di masa depan. Chongshan membalas, beraninya kau. Jika ada di antara kalian yang mendekat, aku akan langsung meledakkan diri. Masalah besarnya adalah kita semua akan mati. Ciu Yao berkata, leluhur, Anda nggak perlu meledakkan diri. Kita akan baik-baik aja hari ini. Orang-orang ini jelas bukan lawan dari Tua Muda Cao. Itu sebabnya saya berani turun. Tua Muda Cao. Tua Muda Cao mana yang kau bicarakan? Ada 3 orang Wushen di sini. Ditambah Lusinan Wusheng bintang 9. Kecuali keluarga kerajaan secara pribadi mengambil tindakan, aku nggak bisa memikirkan siapapun yang sanggup melawan mereka. Lalu Cao Fang turun nih. Tua Muda Cao yang dibicarakan Ciu Yao itu adalah aku. Apa? Kau? Cao Fang berkata, budak pisau, lama gak bertemu. Lalu si Chongshan, dia berlutut dan memberi hormat. Budak pisau menghadap tuan. Melihat itu, semuanya kaget. Aku sedang gak berhalusinasi kan? Chongshan menganggap anak ini sebagai tuannya. Sial, apa dia seorang anak suci? Pertama, dia memiliki pelayan seorang Wushen. Dan lagi, gak ada seorang pun di Kekaisaran Chongling yang tahu kalau jenius seperti Chongshan juga merupakan pelayannya. Dunia ini sungguh gila. Cao Hong berkata, budak pisau, bangunlah, lama gak bertemu. Apa kau baik-baik aja? Kenapa kau dikejar oleh mereka? Maaf, terlalu sulit untuk menjelaskannya. Tuan, sekarang bukan waktu yang tepat untuk berbicara. Saya akan menjelaskannya kepada Anda secara rinci nanti. Ciu Yao berkata, leluhur dan Tua Muda Cao, sejak kapan kalian saling mengenal? Si budak pisau menjawab, aku dulu terjebak di reruntuhan 5 elemen selama bertahun-tahun. Berkat penyelamatan Tuan, aku bisa keluar dari tempat ini. Jadi aku menganggapnya sebagai tuanku. Kedepannya, kau juga harus memanggilnya Tuan. Apa kau mengerti? Yao mengerti. Salam Tuan. Dalam hati Ciu Yao, sebelumnya Cao Fang dan aku hampir sama, tapi sekarang aku harus memanggilnya Tuan. Ini terserah kau aja. Dalam hati Cao Fang, jika aku benar-benar berurusan dengan Ciu Yao hari itu, seperti apa tanggapan leluhurnya nanti? Lalu tiba-tiba si pedang perak berkata, mari kita sudahi reuni kalian dulu. Chongshan, hari ini 3 sekte besar ini akan membunuhmu. Tua Muda Cao, aku menyerang kamu agar gak ikut campur. Senjata pembunuh. Budak pisau adalah orangku. Kalau kau ingin membunuhnya, kau harus meminta izin dulu dariku. Sial, apa dia berencana melawan 3 sekte demi Chongshan? Apa bocah ini gila? Ketiga sekte itu sangat kuat.
Selain Wushen, juga ada berbagai rahasia yang besar. Bahkan jika dia menambahkan seorang Wushen lagi, tetap aja itu akan sia-sia. Dia begitu peduli pada orang-orangnya. Sungguh seorang pria sejati. Tapi sayangnya, lalu tiba-tiba si budak pisau berkata, "Tuan, Anda nggak perlu melakukan ini untukku. 3 sekte utama, mereka terlalu kuat. Budak pisau ini udah siap untuk mati. Jangan terlalu memaksakan diri Anda." Chavong merespon, "Budak pisau, apa kau nggak percaya padaku? Aku nggak pernah melakukan hal-hal yang nggak pasti. Bukan masalah bagiku jika sekte generasi tikus ini bertindak sekarang. Jika mereka berani melakukannya, mereka pasti akan mati. Tapi Zilong dan kalian semua, turunlah." Dan akhirnya mereka pun turun. "Tuan, kami datang." "Hah? Tuan, apakah mereka ini adalah bawahanmu?" Chavong menjawab, "Itu benar. Mereka adalah bawahanku. Sekarang kau bisa yakin, Tuan sungguh perkasa." Dalam hati si Chongshan, sudah lama sejak aku melihatnya. Bawahan Tuan telah berada di ranah Wushen. Metode Tuan benar-benar gak ada tandingannya. Aku Chongshan telah memilih orang yang tepat. Kuo Wei berkata, "Chiu-Kong, pihak lawan gak lemah. Bertarung atau enggak?" Chiu-Kong membalas, "Kekuatan lawan emang gak lemah, tapi kita gak buruk juga. Bertarung atau enggak, aku gak tahu siapa yang akan menang. Chongshan harus mati. Di pihak mereka, Cao Fang adalah kuncinya. Selama dia terbunuh, musuh akan berada dalam kekacauan. Kemudian, mereka akan menyerah dengan sendirinya. Cao Fang hanyalah seorang Wusheng dan bukan lawanku. Kalian cukup membantuku melawan bawahannya. Aku akan mencari cara dan kesempatan untuk membunuhnya." Saran yang bagus. Baiklah, kalau begitu, lakukan seperti yang dikatakan senior pedang perak. Iya, cuma Wusheng, pedang perak, akan membunuhnya seperti anjing. Para murid Hongmeng, ikuti aku, bunuh mereka." Kita melihat nih, si kakek langsung bertransformasi. Badannya langsung jadi gede tuh. Bunuh mereka. Orang yang berani menghalangi jalanku pasti akan mati. Kemarilah, akulah yang akan menjadi lawanmu. Kita melihat si kakek dan juga si Tianwei, mereka berdua beradu serangan. Bam, kita melihat nih. Tapi ternyata si kakek kalah. Chiu-Kong, kami akan membantumu. Ayo, kepung dia. Tianwei, izinkan aku untuk membantumu. Bunuh, hancurkan mereka. Jangan sampai mereka lolos. Kita melihat mereka semua bertarung. Itu kita melihat nih, ada si Zilong, Tianwei, Scar Tiger, dan juga yang Suehu dan juga Minghu. Kita melihat mereka menyerang ke arah para prajurit, tapi mereka memunculkan seperti arai biru nih, perisai biru. "Pedang perak, cepat. Kami nggak bisa menahannya lebih lama lagi. Oke, serahkan padaku." Dalam hati si tetua pedang perak, hanya ada beberapa kultivator wanita di sekitar Cao Fang, dan kekuatan tempur mereka pasti lemah. Sekarang adalah kesempatan bagus bagiku untuk membunuhnya. Cao Fang, hidupmu sudah berakhir. Manusia dan pedang adalah satu. Selesai sudah. Cao Fang sudah mati. Akhirnya kita mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Pedang perak, bunuh dia. Dasar bodoh. Kita melihat nih, si Dark Moon maju dan langsung menahannya. "Pak Tua, kau ingin membunuh Tuan? Gak semudah itu." "Apa? Dia juga seorang Wushen. Dan aku juga." Anxiang menyerangnya dari belakang. Dan Anxiang berhasil menyerangnya nih. Dia juga Wushen. Bagaimana mungkin? Cao Fang berkata, "Sepertinya sekte pedang perak akan dihapus dari kekaisaran Chongling hari ini." "Gak, jangan. Tolong, jangan bunuh aku. Aku mati." "Aku gak mungkin." Dan Cao Fang langsung membunuhnya. Ting, selamat kepada host karena telah membunuh bos tingkat master. Pak Tua pedang perak mendapatkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 20 miliar poin pengalaman. Lalu 2 miliar poin kekuatan sejati dan 2 miliar poin kemahiran keterampilan sihir. Nah, ini kan enak nih. Nolnya angkanya urut, jadi kelihatan nolnya berapa-berapa gitu. Jadi nggak lama, walaupun tetap sih nggak ada titik-titiknya. Jadi harus ngitung nolnya berapa. Ting, selamat kepada host karena telah mendapatkan peta artefak yang diketahui. Swantie Silver Sword, fragmen macong 10, dan teknik pedang naga perak. Pak Tua pedang perak telah mati. Si Xiantao berkata, "Masih ada 2 Wushen lagi di belakang Cao Fang. Bagaimana kita akan melawan mereka?" Kou Wei berkata, "Enggak, musuh terlalu kuat. Kita harus mundur. Semuanya, situasinya nggak baik. Cepat, tinggalkan tempat ini." Kita melihat dia mencoba kabur. Mau pergi? Apa kau sudah dapat izin dariku? Lalu Cao Fang melempar senjatanya. Mati, dan serangannya berhasil mengenainya. Dan dia pun harusnya langsung mati ya mungkin ya. "Akan kuberi kalian kesempatan, menyerah atau mati." "Aku menyerah, jangan bunuh aku." Orang-orang dari sekte si Chiu-Kong berkata, "Chiu-Kong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada 4 orang Wushen di kubu lawan. Bagaimana cara kita melawannya?" Chiu-Kong berkata, "Kalau begitu, semua orang di Hongmen bersedia melayani Tuan Cao." "Tuan,
tolong jangan bunuh kami. Saya bersedia membuat sumpah surga untuk melayani Anda. Kematian Pedang Perak merupakan kesalahannya sendiri. Itu bukan urusan kami. Bagus, Tian Wei. Mulai sekarang kau adalah komandan mereka. Dan orang-orang ini adalah tanggung jawabmu. Baik Tuan, tiba-tiba menghancurkan 3 sekte dan merekrut mereka di bawah komandonya. Langkah Cao Fang dapat digambarkan sebagai membalikan tangannya sebagai awan dan menutupi tangannya seperti hujan. Aku benar-benar gak menyangka bahwa 3 sekte yang telah berdiri selama beberapa tahun di Kekaisaran Chongling akan menghilang di sini hari ini. Mereka semua gak berguna. Gak ada yang bisa menyangkalnya. Aku akan menghitung sampai 3. Setelah 3 hitungan, kalau kalian masih ada di sini, maka akan kubunuh satu persatu. 3. Cepat pergi. Kalau enggak, hidupmu akan berakhir. Bahkan 3 sekte besar bukanlah lawan Cao Fang. Kita akan mati konyol jika tetap berada di sini. Ayo, Cao Fang terlalu kejam. Kali ini meteor Divine Light pasti jatuh ke tangannya. Semua ikan sudah dibersihkan. Kapan meteor Divine Light akan jatuh? Dilihat dari waktunya, seharusnya sebentar lagi. Lalu tiba-tiba ada meteor jatuh nih. Apa yang terjadi? Si kakek menjelaskan, ini merupakan tanda bahwa meteor Divine Light akan segera jatuh. Setiap kali meteor Divine Light turun, api ini sangatlah menakutkan. Meskipun Anda setengah dewa, jika Anda terkontaminasi, Anda akan terluka parah. Lebih baik segera mundur setengah dewa itu atau kayak 1 langkah menuju Wushen. Nggak perlu kapal perang Greedy Wolf. Aktifkan sistem pertahanan. Kita melihat nih, hal ini terlihat seperti formasi susunan energi, tapi ini sangat tipis. Apa ini benar-benar bisa menghalangi meteor? Cao Fang dan yang lainnya juga di dalam cangkang ini. Seharusnya dia nggak akan main-main soal hidupnya. Kita melihat banyak meteor mulai jatuh. Semuanya hati-hati, hujan meteor akan datang. Kita melihat duar. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!